Setelah kekalahan telak di Perang Badar, Quraisy menanggung rasa malu yang luar biasa. Para pemuka mereka, Abu Jahal, Utbah, Syaibah, tewas. Hampir semua suku di Jazirah Arab membicarakan kekalahan mereka. Quraisy bertekad membalas. Mereka mengumpulkan 3.000 pasukan, lengkap dengan pasukan berkuda, pemanah, dan perlengkapan perang yang belum pernah mereka bawa sebelumnya. Dipimpin oleh Abu Sufyan, mereka bergerak menuju Madinah. Tujuannya jelas, menghapus Islam dari muka bumi. Ketika pasukan Quraisy mendekat, Rasulullah bermusyawarah. Pendapat kaum tua dan pengalaman perang, seperti Abdullah bin Ubay, menyarankan agar bertahan di dalam Madinah, memanfaatkan gang sempit untuk bertahan. Namun para pemuda, terutama yang belum ikut Badar, bersemangat, "Ya Rasulullah, kami ingin keluar menghadapi mereka, agar mereka tahu keberanian kami." Rasulullah menerima pendapat mayoritas. Pasukan Muslim keluar menuju Bukit Uhud, berjumlah sekitar 700 orang, jauh lebih sedikit dibanding musuh. Rasulullah menempatkan 50 pemanah di sebuah bukit kecil yang disebut Jabal Ainain. Beliau berkata kepada komandan mereka Abdullah bin Hubair, "Jangan tinggalkan posisi kalian. Apapun yang terjadi, kami menang atau kalah, jangan turun dari sini. Bukit ini adalah kunci. Jika pemanah turun, pasukan berkuda Quraisy bisa menyerang dari belakang." Perang dimulai, dan kaum muslimin berhasil mendorong pasukan Quraisy mundur. Bendera Quraisy jatuh, moral mereka hancur. Pasukan muslim mengejar mereka, mengumpulkan ganimah harta rampasan. Melihat musuh mundur, sebagian besar pemanah berkata, "Kita sudah menang, turunlah mengambil ganimah." Abdullah bin Jubair mengingatkan, "Rasulullah melarang kita turun." Namun 40 orang tetap turun, meninggalkan bukit. Dan disinilah balikannya terjadi. Khalid bin Walid saat itu masih musyrik. Melihat bukit pemanah kosong, ia memimpin pasukan berkuda memutari bukit dan menyerang muslim dari belakang. Pasukan Quraisy yang tadinya mundur balik, menyerang lagi dari depan. Kaum muslim terjepit dari dua sisi. Kemenangan berubah menjadi kekacauan. Ketika kekacauan memuncak, kaum Quraisy menyebarkan kabar Muhammad telah terbunuh. Sebagian sahabat lemas mendengarnya. Namun kenyataannya, Rasulullah masih hidup, hanya saja terluka parah. Wajah beliau berdarah. 2 cincin besi dari topi perang menancap di pipinya. Gigi beliau patah. Beliau dipukul hingga jatuh ke lubang. Para sahabat melindungi beliau dengan tubuh mereka. Di antaranya Abu Dujana, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Nuzaibah binti Ka'ab, sang pahlawan wanita yang menangkis serangan demi serangan dengan pedangnya. Ketika musuh mendekat, Rasulullah berkata, "Siapa yang mampu menghalau mereka dariku, maka ia adalah sahabatku di surga." Dan para sahabat maju tanpa ragu, meski nyawa sebagai taruhannya. Perang Uhud tidak dimenangkan oleh pihak muslim. Sebanyak 70 sahabat gugur, termasuk paman kesayangan Nabi Hamzah, yang tubuhnya dimutilasi oleh Hindun. Meski demikian, Quraisy tidak berhasil mengejar atau menghancurkan Madinah. Mereka pun akhirnya pulang, mengira kemenangan sudah cukup. Allah menurunkan ayat yang menjelaskan hikmah besar dari kekalahan ini. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia, agar Allah mengetahui siapa yang benar-benar beriman. Kekalahan ini bukan hukuman, tetapi didikan langit. Allah ingin menegur, jangan melanggar perintah Rasul, jangan tertipu oleh dunia, jangan terburu-buru merasa menang, dan iman harus tetap teguh meski pahit. Hikmah Perang Uhud, ketaatan kepada Rasul lebih penting daripada strategi apapun. Kemenangan bukan jaminan terus-menerus. Kekalahan juga bisa menjadi rahmat. Takdir Allah mengajarkan kerendahan hati. Cinta para sahabat kepada Rasulullah tak tertandingi. Muslim harus selalu siap menghadapi ujian setelah nikmat. Uhud adalah pelajaran besar. Ia mengajarkan bahwa Allah mendidik umat ini dengan kemenangan dan kekalahan. Dengan manis dan pahit, agar hati tetap bergantung kepadanya. Bukan kepada kekuatan atau angka. Ini bukan kisah tentang kalah atau menang. Ini kisah tentang iman yang ditempa. Dan tentang Rasulullah yang dicintai lebih dari diri sendiri. Tahun kelima Hijriah, Madinah semakin kuat. Dakwah semakin berkembang. Dan Islam mulai diperhitungkan. Namun kekuatan Quraisy masih menyimpan dendam yang mendalam setelah kekalahan mereka di Badar dan kegagalan mereka menghabisi kaum muslimin di Uhud. Maka mereka mengumpulkan sekutu Quraisy dari Makkah, Bani Ghatsafan, suku-suku dari Najd, dan kabilah-kabilah kecil lainnya. Semua bergabung membentuk pasukan besar lebih dari 10.000 orang, jumlah terbesar yang pernah diarahkan khusus untuk menghancurkan Islam. Di sisi lain,
Jumlah kaum muslimin hanya 3.000 orang. Ketika berita ancaman itu datang, Rasulullah mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Di antara mereka, berdirilah seorang sahabat yang dulu datang dari Persia, ahli dalam strategi pertahanan. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, di negeri kami, jika pasukan besar menyerang, kami menggali parit mengelilingi kota." Ide itu belum pernah dikenal oleh bangsa Arab. Rasulullah menyetujuinya, maka dimulailah salah satu karya besar dalam sejarah kesabaran dan kerja keras umat Islam. Pembangunan parit Khandak. Para sahabat bekerja sambil menggigil di musim dingin. Perut mereka diikat dengan batu karena kelaparan. Rasulullah ikut menggali bersama mereka, memikul tanah, mengangkat batu, tanpa meninggalkan para sahabat meski sesaat. Di antara momen yang paling indah saat itu, Rasulullah memukul batu besar. Lalu dari pukulan itu muncul cahaya. Beliau bersabda, "Dalam cahaya ini aku diberi kabar bahwa Islam kelak akan membebaskan Persia, Romawi, dan Yaman." Bayangkan, ketika lapar, dingin, dan dikepung 10.000 musuh, Nabi berkata dengan penuh yakin bahwa Islam akan menang dan menyebar ke seluruh dunia. Inilah iman. Inilah keyakinan seorang Nabi. Tentara sekutu datang dengan kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mereka mengira bisa menyerbu Madinah dalam sehari. Namun, ketika mereka tiba, mereka terkejut. Sebuah parit lebar membentang dari ujung ke ujung. Tidak ada cara untuk menembusnya. Pasukan Quraisy naik turun bukit. Tapi mereka tak bisa melewati parit itu. Mereka mencoba memanah dari jauh, tetapi tidak efektif. Mereka ingin menyerang dari atas, tapi dijaga pasukan muslimin. Azab yang datang dengan penuh kesombongan terhenti total. Salah satu kejadian paling mendebarkan adalah ketika Amr bin Abduwud, pendekar Quraisy yang terkenal tak terkalahkan, berhasil melompati parit dengan kelompok kecilnya. Dia menantang kaum muslimin, "Siapa berani keluar melawanku?" Semua terdiam. Takut? Bukan. Tapi mereka tahu siapa yang berdiri di depan mereka. Seorang yang disebut setara dengan 1.000 prajurit. Namun ada satu pemuda, penuh cahaya keberanian, Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu an. Ia meminta izin Rasulullah, 2 kali ditolak. Yang ketiga, Rasulullah mengizinkan. Dan Ali pun maju. Duel yang terjadi begitu cepat dan tegang. Pedang beradu debu berterbangan. Sampai akhirnya, Ali berhasil menumbangkan Amr. Takbir menggema, dan semangat kaum muslimin kembali menyala. Meski parit menghalangi musuh, tekanan tetap berat. Kelelahan, kelaparan, serangan panah, rasa takut. Allah menggambarkan kondisi itu dalam Al-Quran. Hati kalian naik ke tenggorokan, dan kalian menyangka bermacam-macam tentang Allah. Namun, ketika keadaan semakin kritis, Allah menurunkan pertolongannya. Angin badai yang dahsyat, tenda-tenda pasukan azab terangkat, kuali-kuali mereka terbalik, kuda-kuda ketakutan, api unggun mati, pasukan kacau balau. Abu Sufyan, pemimpin Quraisy, akhirnya berkata, "Kita tidak bisa tinggal di sini. Pulang, pulang." Dan berakhirlah perang Khandak tanpa perang besar, hanya dengan rahmat Allah. Saudaraku, perang Khandak mengajarkan kita, musyawarah adalah kekuatan umat. Kerja keras adalah bagian dari iman. Allah selalu menolong di saat paling gelap. Kemenangan bukan ditentukan jumlah, tapi hati yang yakin pada Allah. Rasulullah bersabda saat parit selesai digali, "Allahu Akbar, kemenangan itu dekat dan benar." Setelah Khandak, kekuatan Quraisy tidak pernah pulih. Islam terus berkembang, hingga kemenangan demi kemenangan datang berturut-turut. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya tentang dunia Islam, sejarah hidup orang-orang soleh dan kisah-kisah yang syarat akan hikmah dan kebijaksanaan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.